Hai teman-teman, saya Hendrino Megi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas topik sistem pendukung pendidikan inklusi. Jadi, simak terus ya teman-teman. Pendidikan inklusi bukan cuma soal membaca dan menulis, tapi juga tentang memberikan kesempatan pada semua anak untuk berkembang, tanpa terkecuali. Ngomongin pendidikan inklusi nih teman-teman. Tahu nggak? Pendidikan inklusi itu kayak jalan tol yang buat semua orang bisa lewat tanpa hambatan. Kita akan cek bareng-bareng apa saja yang bikin sistem pendukung pendidikan inklusi itu berjalan dengan mulus. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus paham dulu, apa sih pendidikan inklusi itu? Nggak sulit kok teman-teman. Ini tentang memberikan peluang belajar yang sama kepada semua anak, tanpa memandang perbedaan mereka. Education for all. Menurut Sunario tahun 2009, pendidikan inklusi merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan berkebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai layanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut juga ditegaskan melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen nomor 380 tahun 2003 yang menyatakan pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya. Pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk tatanan pendidikan yang berbasis inklusi. Mari kita kenali pemeran utama dalam sistem pendukung pendidikan inklusi. Sebelum itu, kita lihat gambar berikut. Pemerintah menjadi pertama dan utama yang harus siap mendukung dengan dana dan fasilitas. Peran masyarakat juga sangat penting dalam membangun pendidikan inklusi. Masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri, bisa membuka peluang kerja dan memberikan dukungan moral untuk teman-teman berkebutuhan khusus. Unit layanan disabilitas ini adalah pahlawan. Di unit layanan disabilitas ini, mereka diberikan pendampingan, mengembangkan program kompensatoris, dan juga agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Semacam garda terdepan yang siap membantu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, unit layanan disabilitas atau ULD adalah bagian dari salah satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Fungsi ULD menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dan menangani peserta didik penyandang disabilitas. Yang kedua, menyediakan pendamping kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan program kompensatoris. Yang keempat, menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas. Yang kelima, melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas. Dan yang keenam, menyediakan data dan informasi tentang disabilitas. Yang ketujuh, menyediakan layanan dan konsultasi. Dan yang terakhir, kedelapan, mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. Research Center atau RC juga punya peran krusial, teman-teman. Mereka adalah sumber inspirasi dan bantuan bagi sekolah dalam mengembangkan pendidikan inklusi, tempat yang penuh kreativitas dan solusi. RC merupakan lembaga yang berdiri sendiri, yang memberikan dukungan terkait dengan permasalahan pembelajaran yang dibuat guru dan berkaitan permasalahan anak untuk mendukung sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusi. Maka, selayaknya RC ini dihuni oleh beberapa tenaga ahli agar fungsinya menjadi maksimal seperti guru yang berpengalaman, ortopedagogi atau guru pendidikan khusus, terapis, psikolog, dan dokter. RC juga dapat diperankan oleh sekolah khusus atau lebih dikenal dengan sekolah luar biasa atau SLB secara periodik dan terprogram. Guru-guru di SLB berkolaborasi mengunjungi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi guna memberikan dukungan seperti melakukan identifikasi, asesmen,
bersama-sama guru pembuat program pembelajaran individual atau PPI, membuat rancangan pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Dan jangan lupa keluarga, mereka memiliki peran besar dalam membuat keputusan terkait pendidikan anak-anaknya. Keluarga juga ikut mendukung kebijakan sekolah dan menyediakan aksesibilitas fisik yang dibutuhkan. Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, silakan teman-teman kerjakan kuis berikut. Pindah ke topik selanjutnya. Mari kita lihat bagaimana implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Ada regulasi yang mendukung seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meski demikian, tantangan tetap ada. Namun, apa sih tantangan yang dihadapi? Kurangnya sumber daya, stigma sosial, perbedaan pendekatan di setiap daerah menjadi rintangan yang harus diatasi. Meski sulit, bersama-sama kita bisa menghadapinya. Itu dia sedikit gambaran tentang sistem pendukung pendidikan inklusi. Semoga kita semua semakin paham dan termotivasi untuk berkontribusi dalam menciptakan pendidikan inklusi untuk semua anak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.